Sissy Baby, geng. Sissy Baby bakal ngenalin situs game online tergacor dan terpercaya pastinya hanya di Betwin 188. Yuk join sama aku, caranya gampang banget, tinggal kalian transfer pakai rekening bank kalian yang sudah support, dan juga kita sudah support e-wallet juga ya geng, seperti GoPay, OVO, dan Dana. Dan kita juga lagi ada event menarik untuk bonus new membernya, kita ada 100% depositnya gengs. Yuk kapan lagi, yuk kita langsung daftar aja, linknya ada di pin komentar di bawah ini. Mantan pemain Arsenal Kevin Campbell mendesak Manchester United untuk merekrut Frenkie de Jong pada musim panas nanti. Menurutnya, gelandang Barcelona tersebut lebih baik dari Fred dan Scott McTominay. Manchester United kabarnya menjadi salah satu klub yang tertarik meminang Frenkie de Jong. Manajer baru Erik ten Hag kabarnya ingin bereuni dengan de Jong di Old Trafford. Untuk memperkuat lini tengahnya, Kevin Campbell menyarankan Manchester United untuk merekrut Frenkie de Jong. Menurutnya, gelandang asal Belanda tersebut lebih baik dari Scott McTominay. Frenkie de Jong adalah pemain yang banyak saya liput ketika saya bekerja di Spanyol. Dia sangat brilian, kata Campbell kepada Football Insider. Dia jauh lebih baik dari McTominay dan Fred. Dia jauh di atas mereka, kuncinya adalah mendapatkan dia. Mereka harus mendapatkannya. Lebih lanjut, Kevin Campbell juga mengungkapkan keyakinannya kalau Frenkie de Jong akan membawa lini tengah setan merah ke level lain. Jose Mourinho ingin memperkokoh skuad AS Roma dan tidak ragu menjarah pemain dari bekas klub yang dilatihnya Manchester United. AS Roma dilaporkan tidak yakin dengan pemain yang ingin diboyong Jose Mourinho dari Manchester United, Nemanja Matic. Gelandang asal Serbia itu sudah menyampaikan kepada The Red Devils dia bakal hengkang di akhir musim ketika kontraknya habis. Kepergiannya bakal membuat lubang di lini tengah United kian lebar, terutama dengan Paul Pogba dan Jesse Lingard juga dikabarkan bisa pergi secara cuma-cuma. Namun kehilangan Manchester United bisa jadi kabar baik buat AS Roma yang erat dengan gelandang 33 tahun itu. Mourinho pernah bekerja bareng Matic di Old Trafford dan di Stamford Bridge ketika masih menangani Chelsea. Nemanja Matic disebut-sebut sebagai salah satu pemain kesayangan The Special One dan mereka memang memenangkan beberapa trofi bersama-sama, termasuk Liga Premier Inggris, Piala Liga Inggris, dan Liga Eropa. Namun, beberapa petinggi AS Roma sangat meragukan kecocokan bintang United itu di Stadion Olimpico. Menurut Gazzetta dello Sport, usia dan tingkat kebugaran Nemanja Matic membuat pihak Giallorossi khawatir. Mengingat sang pemain dilaporkan bakal meminta gaji sekitar 4,2 juta euro per tahun. Ada kecemasan pembelian Matic hanya bakal membuang-buang duit, sesuatu yang tidak bisa dilakukan Roma jika ingin memangkas gap keempat besar Liga Italia. Meski profesionalisme Matic tidak diragukan, dia bakal berusia 34 tahun ketika musim 2022-2023 dimulai, dan Roma lebih memilih merekrut pemain muda yang bisa dikembangkan ketimbang memboyong seseorang yang bisa pensiun kapan saja. Gelandang Manchester United Paul Pogba ingin bicara empat mata dengan Erik ten Hag. Kabar tersebut tentu bikin geger publik Old Trafford. Bagaimana tidak, rumor hengkangnya pria Prancis telah diamini oleh manajer interim Ralf Rangnick. Namun Paul Pogba seperti ingin memastikan langkahnya terlebih dahulu. Seperti yang diberitakan Express, Paul Pogba ingin mendengarkan suara Erik ten Hag. Secara tidak langsung Paul Pogba masih ada sedikit hasrat untuk tinggal lebih lama. Media kenamaan lain yakni Sky Sport juga mengklaim hal yang sama. Sang gelandang sangat antusias dengan kedatangan ex-Ajax Amsterdam ke kota Manchester. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kedatangan Erik ten Hag membawa gelora baru di tubuh setan merah. Beberapa pemain bahkan terlihat semangat untuk mengambil hati pria Belanda tersebut. Sebagaimana diketahui, Paul Pogba terlihat struggle setelah ia kembali ke Old Trafford. Antusiasme dan ekspektasi fans setan merah seakan tidak terbayarkan dengan baik. Rumor kepergian Paul Pogba juga hampir terjadi di setiap musimnya. Terlebih situasi MU yang terlihat amburadul dalam beberapa musim terakhir. Musim ini merupakan musim terakhir Pogba di Old Trafford jika sesuai kontrak yang ia miliki. Juventus pun siap menyambut sang gelandang nyentrik musim depan.
Bahkan Juventus dikabarkan siap memberikan nomor punggung 10 milik Paulo Dybala yang juga akan hengkang. Selain itu, si nyonya tua juga menjanjikan peran vital di tubuh tim Allegri. Namun situasi semakin pelik setelah sikap Paul Pogba yang melunak usai kedatangan Erik ten Hag. Patut ditunggu akhir masa depan sang juara dunia 2018 tersebut. Rumor transfer Frenkie de Jong ke Manchester United nampaknya bakal sulit jadi kenyataan. Pihak Setan Merah dilaporkan enggan membayar terlalu mahal untuk jasa sang gelandang. Menurut laporan The Daily Mail, Barcelona sebenarnya tidak keberatan untuk menjual Frenkie de Jong. Ini dikarenakan mereka sedang butuh tambahan dana di skuad mereka. Namun Barcelona membandrol sang gelandang dengan harga yang sangat tinggi. Mereka menginginkan sekitar 80 juta euro untuk jasa Frenkie de Jong. Mereka ingin minimal balik modal karena dahulu mereka membeli De Jong dari Ajax dengan harga segitu. Jadi mereka membandrolnya dengan harga yang agak tinggi. Namun menurut laporan yang sama mengklaim bahwa MU enggan untuk memenuhi tuntutan Barcelona itu. Mereka menilai harga itu terlalu mahal untuk pemain yang masih belum terlalu tampil oke di Barcelona. Jadi mereka ogah membayar harga setinggi itu. Mereka meminta manajemen Barcelona untuk menurunkan harga jual itu jika transfer ini tidak akan terrealisasi. Rencana Juventus untuk mendapatkan jasa Paul Pogba berpotensi menemui kegagalan. Paris Saint-Germain dilaporkan siap menikung transfer sang gelandang dengan tawaran gaji yang sangat tinggi. Menurut laporan The Mirror, Juventus memang intens berkomunikasi dengan Paul Pogba, namun mereka belum bisa mencapai kata sepakat dengan sang gelandang. Ini disebabkan mereka menawarkan gaji yang cukup kecil. Sementara Paul Pogba masih enggan menerima tawaran gaji itu. Paris Saint-Germain ternyata mengamati situasi ini, jadi mereka mengambil ancang-ancang untuk merekrut sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Paris Saint-Germain berpotensi memenangkan perburuan untuk jasa Paul Pogba. Mereka sudah mengirimkan tawaran ke agen Pogba. Mereka siap membayarkan sekitar 375.000 euro per pekan untuk gaji Pogba. Angka ini dilaporkan sesuai dengan apa yang diinginkan Pogba, sehingga Pogba berpotensi oleng ke Paris. Rumor mengejutkan muncul terkait masa depan Harry Maguire. Erik ten Hag dilaporkan ingin mempertahankan sang bek di skuad Manchester United musim depan. Manchester Evening News mengklaim bahwa situasinya tidak seperti itu. Maguire dilaporkan bakal tetap dipertahankan Erik ten Hag di musim depan. Menurut laporan tersebut, ten Hag berencana untuk mempertahankan Harry Maguire di musim panas nanti. Pasalnya, MU bakal kekurangan bek tengah karena Eric Bailly, Axel Tuanzebe, dan Phil Jones bakal cabut dari MU. Sementara dana transfer MU tidak cukup besar untuk membeli lebih dari satu bek tengah. Jadi ia tidak bisa melepaskan Harry Maguire di musim panas nanti. Meski dipertahankan, Harry Maguire dilaporkan berpotensi kehilangan ban kaptennya di musim depan. Ten Hag dikabarkan kurang terkesan dengan kepemimpinan sang bek. Jadi ia mempertimbangkan untuk mengganti kapten Setan Merah di musim depan. Namun hal itu akan diputuskan di kemudian hari setelah Ten Hag tiba di Inggris untuk pramusim nanti. Ada rumor baru terkait siapa pengganti Paul Pogba di Manchester United. Erik ten Hag meminta Setan Merah mengamankan jasa Enzo Fernandez dari River Plate. Laporan Clarin mengklaim bahwa Ten Hag sudah lama mengamati aksi Enzo Fernandez. Gelandang berusia 21 tahun itu merupakan pemain yang gacor di skuad River Plate. Ia musim ini mengemas 8 gol dan 4 assist untuk River Plate. Erik ten Hag menilai Fernandes bisa jadi opsi yang bagus untuk timnya. Jadi ia tertarik untuk mengamankan jasanya. Alasan lain mengapa MU tertarik untuk mengamankan jasa Fernandes karena harganya yang sangat terjangkau. Sang gelandang sebenarnya masih terikat kontrak hingga tahun 2025. Namun mahar transfernya sangat terjangkau. Namun klausul rilisnya yang hanya berada di angka 20 juta euro. Jadi MU sangat tertarik mengamankan jasanya. Manchester United bukan satu-satunya tim yang meminati jasa Enzo Fernandez. Gelandang 21 tahun itu juga jadi incaran Manchester City dan Real Madrid. Para pemain Manchester United harus tampil dengan maksimal saat melawan Crystal Palace karena mereka akan ditonton langsung oleh sang manajer Erik ten Hag.
The Athletic melaporkan bahwa Erik ten Hag akan menonton langsung pertandingan tersebut. Rumor ten Hag datang ke Inggris di pekan ini sebenarnya sudah beredar sejak minggu lalu, namun rumor ini sempat menguap. Sejak awal pekan kemarin, Erik ten Hag menyatakan bahwa ia sudah bekerja di Manchester United, namun ia memilih WFH terlebih dahulu di Belanda. Inilah penyebab mengapa rumor kedatangan Erik ten Hag di laga melawan Crystal Palace menjadi menguap. Menurut laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag bersama Michel van der Gaag terbang ke London pada hari Kamis 19 Mei 2022 waktu setempat. Mereka dijadwalkan akan bertemu dengan jajaran manajemen Manchester United. Mereka akan membahas seputar aktivitas transfer. Baru di akhir pekan nanti mereka akan menyambangi Selhurst Park untuk menonton langsung pertandingan Manchester United. Erik ten Hag dilaporkan akan memanfaatkan laga itu untuk melihat aksi para pemain MU secara langsung. Selain itu, ia juga berencana untuk memperkenalkan diri kepada para pemain setan merah seusai laga. Sudah bukan rahasia lagi kalau MU butuh tenaga baru di sektor tengah, dan kabarnya mereka tertarik merekrut N'Golo Kante dari Chelsea. Lini tengah sudah menjadi permasalahan Manchester United sejak lama. Kehadiran Fred dan Scott McTominay tidak cukup untuk melindungi lini pertahanan dari serangan lawan, dan The Red Devils butuh sosok yang lebih mumpuni untuk itu. Mereka telah dikaitkan dengan sejumlah nama seperti Calvin Phillips, Ruben Neves, hingga Declan Rice. Dan terbaru, The Red Devils dikabarkan tertarik menjelajahi kemungkinan merekrut Kante dari Stamford Bridge. Kesempatan untuk merekrutnya sedang terbuka saat ini. Dalam waktu dekat, Kante memasuki tahun terakhir dalam kontraknya bersama The Blues. Situasi ini bisa memaksa Chelsea menjual Kante ke klub manapun yang tertarik menggunakan jasanya. Lantas, bagaimana tanggapan Kante terkait ketertarikan Manchester United? Untuk saat ini, gelandang asal Prancis tersebut belum tertarik memikirkan soal masa depannya. Fokus Kante sudah terhambat pada 2 pertandingan terakhir Chelsea di ajang Premier League musim ini.